Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kalau hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Tuhan tahu bahwa dunia bukanlah tempat kita. Tuhan tahu ada suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita mentabiskan ibadah kita. Bersama-sama kita mengatakan, Tuhan, inilah kami Tuhan. Bimbinglah hidup kami. Berikan ketenangan karena Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kiranya dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah nas pembimbing kita pada pagi ini, yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 36 yang berkata demikian, dan semua orang percaya bahwa Ia, Anak Allah, berkuasa menyelamatkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang tidak percaya dan tidak taat kepadanya tidak akan melihat surga, melainkan murka Allah tinggal di atas mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman, yaitu pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap menyembah kepada Dia. Dia yang telah memberikan segalanya bagi kita. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia telah naik ke sorga menyiapkan segalanya buat kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Tuhan telah berikan tenangan bagi kita, sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, it is well with my soul. Karena Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. When peace is like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life Thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh the bliss of
nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Segera saatnya Yesus kan kembali dalam kemuliaan Allah. Langit dan bumi jadi baru nanti. Itulah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. It is well. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan menaikkan syukur kami, baik di rumah dimanapun kami berada, masih sempat kami dapat beribadah kepadamu, dan khususnya mendengar firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, dan berikan oleh Roh-Mu hikmat pengetahuan untuk dapat memahami dan mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semua Bapa, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang mendengar. Sama-sama kami diberkati oleh kasih karunia Allah. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 10.
Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa ada kenaikan? Apakah kenaikan itu penting? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam sejarah gereja, gereja selalu memperingati kembali kenaikan Tuhan Yesus sampai hari ini. Karena itu sangat penting. Saudara-saudara, kata terangkatlah dan kata naik dalam bahasa Yunani dipakai istilah perte. Atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan he was taken up. Terjemahan yang lebih tepat ialah ia pulang kembali. Ia pulang kembali kemana? Ia pulang kembali kepada preeksistensinya sebelum dia menjadi manusia. Saudara, memang ini pemahaman teologis yang sangat dalam. Tetapi ada alasan-alasan mengapa Yesus harus naik. Alasan inilah yang saya akan sampaikan kepada kita mengapa dia harus naik. Yang pertama, agar mereka yakin dan percaya bahwa ia adalah Tuhan, ia harus kembali kepada eksistensinya. Kembali kepada preeksistensi dan substansinya sebagai anak Allah. Yesus pernah berkata, dia telah ada sebelum Abraham ada. Ia berkata kepada Maria Magdalena, ia tidak boleh dijamah karena ia harus menghadapi Bapanya di surga. Yesus harus kembali kepada preeksistensinya, yaitu kekekalan. Saudara-saudara, di samping itu juga seorang teolog mengatakan bahwa jikalau Yesus tidak naik ke surga, kita pun tidak tahu ada surga. Oleh karena itu kenaikan dia ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus itu pasti. Makanya dikatakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Aku akan pergi kepada Bapa, aku akan pergi ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Ini menunjukkan bahwa memang surga itu ada di dalam Yesus. Dia pernah berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Ini menunjukkan bahwa Yesuslah Raja surgawi itu. Itulah alasan pertama dia harus naik. Supaya kita yakin dan percaya bahwa memang dia Tuhan. Andai kata dia tidak naik-naik, mungkin kita anggap dia itu seperti hantu yang berkeliaran. Tetapi karena dia naik, menunjukkanlah dia Tuhan yang sudah dimuliakan. Dimuliakan oleh Bapa. Dalam kemuliaan dan kembali kepada kemuliaannya. Yang kedua, alasan yang kedua, ia harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Itu menunjukkan bahwa memang dia juru selamat. Maka Yesus bertanggung jawab untuk apa yang telah dijanjikannya. Dia naik ke surga supaya janjinya tepat. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita pun juga sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita tidak ragu-ragu di dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam kehidupan ini, kita yakin bahwa kita berakhir bukan di dunia saja. Tetapi ada masa depan yang mulia yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, alasan ketiga mengapa dia naik
ke surga. Agar dunia tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selain kebangkitannya menandai ketuhanannya, kenaikannya juga menandai kealahannya. Ada seorang pendeta berkhotbah, dia katakan bahwa ketika Yesus menjadi manusia, Dia menjadi manusia sejati. Itu sebabnya atribut kealahannya ditinggalkannya. Khotbah ini memang dia alaskan dari Kolose pasal 2. Tapi maaf, ini khotbah yang keliru. Karena Yesus tetap Allah. Dan Dia tetap Allah dan Dia tidak pernah berubah. Dia hanya harus jadi manusia. Kenapa saudara? Karena Dia akan masuk ke alam maut ini. Karena maut, kematian itu diciptakan untuk manusia, bukan untuk Kristus. Oleh karena itu, kalau bukan manusia tidak akan masuk ke maut itu. Dan maut itu dikuasai oleh kegelapan, oleh iblis, dan oleh kerajaan setan. Maka Ibrani pasal 4:14 mengatakan, Ia menjadi sama seperti manusia, supaya Dia masuk ke dalam maut dan mengalahkan iblis. Saudara, itu sebabnya kemanusiaannya terpisah dari kealahannya. Ketika di atas kayu salib, Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena seluruh kemanusiaannya menanggung segala dosa dan segala kedurhakaan manusia. Dan itu harus terjadi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu alasan ketiga. Untuk menunjukkan kealahannya. Supaya murid-murid yang ragu-ragu tidak ragu-ragu lagi. Memang 500 orang yang telah melihat Yesus naik, menyaksikan. Ada di antara mereka yang ragu-ragu. Dalam Kisah Para Rasul ayat berikutnya memang ditulis seperti itu. Tetapi dengan kenaikan Dia ini, keraguan-raguan mereka lenyap. Keraguan-raguan mereka lenyap. Seperti juga dikatakan di dalam Markus 16 ayat ke-16. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali melihat kenapa Yesus harus naik. Alasan keempat adalah supaya Roh Kudus akan datang untuk melakukan perannya, agar Roh Kudus akan datang. Mengapa? Supaya murid-muridnya melaksanakan amanat agung. Jikalau Yesus tidak naik, untuk apa murid-murid hidup dengan Yesus lagi? Sebab Dia harus naik dalam kemuliaannya, supaya murid-murid menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan mereka menjalankan amanat agung. Memberitakan Injil. Mencapai jiwa-jiwa di seluruh dunia ini. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 19-20. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang keempat, tadi kita lihat Roh Kudus datang untuk melakukan perannya. Itu sebabnya Dia harus naik. Yang kelima, agar hubungan Ia dengan gerejanya berubah. Yang tadi hubungan dari yang lokal menjadi universal. Kemahahadirannya dari the present day menjadi omnipresent day. Jadi penghubungan atau satu kaitan hubungan yang hanya bersifat Yesus dan murid-muridnya dan lokal di sekitarnya. Menjadi yang maha hadir. Dia akan hadir di mana-mana. Satu detik buat kita tuh sudah kehadirannya di berapa ribu tempat. Atau jutaan tempat. Ini menunjukkan bahwa memang Yesus harus maha hadir. Karena di mana ada gereja, Dia sebagai kepala dan tubuh dalam gereja itu, Dia hadir di situ. Itu sebab selalu dalam teologi gereja, Yesus adalah kepala dan gerejanya adalah tubuhnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Kenaikannya menyatakan kemahahadirannya secara nyata. Dia bukan hadir dalam angan-angan. Seperti ada beberapa teolog mengatakan dia hanya hadir secara sugestif. Dia hanya hadir secara prasangka gereja mula-mula. Tapi saya mengatakan dia hadir di mana-mana. Hari ini pun membuktikan bahwa dia hadir. Adanya gereja, adanya orang-orang percaya itu bukti kehadiran Kristus. Kalau dia tidak hadir, tidak ada seorang pun yang akan jadi Kristen. Karena kehadirannya oleh Roh Kudus yang ada sekarang di tengah-tengah kita, yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu jemaat, percayalah kehadirannya. Percayalah kenaikannya ini menguatkan iman kita, meyakinkan kita bahwa dia hadir dimanapun kita berada. Apalagi kalau kita melakukan pekerjaan misi, dia ada di sana. Memberi kita power, kuasa. Menaklukkan roh-roh jahat. Menaklukkan setan-setan. Dan melepaskan banyak orang dari kegelapan. Itu karena kehadiran Kristus. Oleh karena itu gereja, jadilah gereja dalam kehadiran Kristus. Bukan hanya kehadiran aktivitas, bukan kehadiran organisasi, tetapi kehadiran Kristus di dalam semua bidang. Dan dia ada di sana. Gereja, pusat kehadirannya adalah Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menunjukkan bahwa Yesus telah naik ke surga. Bukan berpisah dengan kami, tapi cara Ia merubah hubungan dengan kami. Malah justru dia naik supaya kami semakin dekat dengan dia. Dia naik supaya kami menikmati kemahahadirannya. Terima kasih Bapa. Sekarang pun Engkau hadir di sini. Sekalipun kami dikepung oleh wabah COVID-19 ini. Tetapi kami tahu Tuhan hadir membentengi kami. Membentengi umatmu, jemaatmu dengan kasih sayangnya. Itu sebabnya Bapa, yakinkan kami bahwa Engkau tetap hadir sekalipun wabah mengelilingi kami. Tapi Tuhan ada dalam hidup kami, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, Tuhan ada di situ. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menguatkan kita semua, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu semua bisa melihat di layar kaca rekening gereja kita bisa ditransfer baik ke kas umum maupun kas misi. Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan di rumah masing-masing dan bisa disampaikan ke bendahara gereja. Dan sebelum kita berdoa, saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendukung untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik bagi kami. Di tengah masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa hadir bagi kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kalau kami sampai hari ini bisa ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang akan kami sampaikan ini. Kiranya berkenan di hadapan-Mu dan kiranya dipakai untuk pekerjaan di gereja ini ya Tuhan. Baik pekerjaan yang mendukung amanat agung dan juga untuk pekerjaan pelayanan yang lainnya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God on the mountain. Life is easy when
when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day, He's still God in the night. Bapak Ibu Saudara, lagu ini berkata bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Baik masa-masa senang, masa-masa sukar, Dia tetap Allah dan tetap hadir dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita merasakan kesulitan, kita berada dalam jurang kesulitan, percayalah Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada bagi kita. Dia mengatakan engkau tidak pernah tinggal sendiri, karena aku selalu besertamu. Sebab Tuhan selalu ada, baik di masa-masa senang, di masa-masa susah, Dia selalu hadir bagi kita. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day, He's still God in the night. For the God on the mountain, He's still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times, He's still God in the bad times. The God of the day, He's still God in the night. The God of the day, the God of the day, He's still God in the night. Oh, the God of the day, the God of the day, He's still God in the night. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan sembah puji dan syukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu kepada kami di dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup ini yang kami hadapi sampai saat ini.
Kami bersyukur atas berkat kekuatan dan kasih setia serta karunia daripada-Mu Tuhan yang kami beroleh, yang boleh kami hadapi saat ini. Bapa di dalam surga, kami datang menaikkan syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sebagai bukti bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami, serta melalui kebangkitan-Mu, Engkau nyatakan akan kuasa-Mu. Dan Engkau saat ini kami merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus di surga, di mana telah menyiapkan tempat bagi kami yang percaya kepada-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang menyatakan betapa agung dan mulianya Engkau Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan selama-lamanya. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan syafaat kami dengan penuh pengharapan akan belas kasihan-Mu Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan akan keberadaan kami saat ini dengan adanya ancaman wabah penyakit yang dinamakan pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh bangsa di dunia, dan khususnya yang dialami oleh bangsa kami ini, di mana hampir seluruh aktivitas kami dibatasi dalam rangka untuk memutuskan mata rantai virus ini. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memohon kepadamu agar COVID-19 atau virus wabah penyakit ini tidak dapat berlangsung lama di muka bumi ini, sehingga kami dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan ini dengan baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona, kiranya Engkau menyembuhkan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang di beberapa rumah sakit, kiranya juga Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan semua keberadaan hidup kami sebagai umat-Mu. Kiranya Engkau memberikan perlindungan dan segala ancaman dan penyakit ini. Berikanlah kami ketenangan, kekuatan, dan memberikan kami agar kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang terus berharap kepadamu sebagai sumber pengharapan kami. Bapa di surga, kami rindu agar kami dapat lagi berkumpul bersama untuk beribadah di gedung gereja kami. Karena Engkau adalah kepala gereja sebagai tempat kami memohon dan berseru kepadamu. Dan kami hanya menantikan pertolongan-Mu sesuai dengan janji-Mu di dalam terang firman-Mu Bapa. Bapa di surga, akhirnya kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala jemaat, sebagai penginjil di mana saja mereka berada. Kiranya berkat dan perlindungan Engkau limpahkan kepada mereka untuk menunaikan tugas daripada-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu sebagai tenaga misionari yang berada di mana saja, yang melayani di garis depan untuk mencapai suku-suku bangsa yang terabaikan. Kami semua dapat mendengarkan berita tentang keselamatan-Mu padamu. Kiranya Engkau memakai setiap hamba-Mu dalam menunaikan tugas pelayanan ini sebagai pembawa berita Injil keselamatan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pergumulan dan pelayanan hamba-Mu. Akhirnya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, agar bangsa kami dapat bersyukur dan menyembah-Mu dalam menghadapi setiap problema yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi yang terendah. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan marifat, serta memberikan kebijaksanaan pada setiap mengambil keputusan untuk kesejahteraan kami dan bangsa kami ini. Sehingga kami boleh hidup damai sejahtera dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kita.
Amin. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita, bahkan Dia telah menyediakan tempat yang terindah bagi kita semua. Itulah pengharapan yang membuat kita terus bersuka cita dan terus bersandar hanya kepada Tuhan. Walaupun kehidupan kita susah, tapi Tuhan terus memelihara kita. Amin. Janganlah takut akan kesusahan karena Tuhan peliharakan kita. Takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Keperluanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Peliharakan, peliharakan kamu sepanjang umurmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini dengan doa berkat. Terimalah berkat Allah. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Amin. Selamat merayakan dan memperingati kembali kenaikan Tuhan Yesus dan memberkati kita semua, baik kita yang ada di rumah-rumah dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.